Siang ini yang berbahagia, saya sangat bangga kepada bapak-bapak ini dari Barade yang viralnya di udara dan di darat. Ya, tepuk tangan. Ya. Saya mengupas pengalaman kita dulu waktu kecil, kan suka diceritakan oleh orang tua kita bahwa raja hutan itu siapa? Binatang apa raja hutan? Ya, singa ya. Ya. Raja hutan itu kan tidak dieskakan. Ya, raja hutan itu tidak dieskakan, tapi menguasai hutan. Bandingkan dengan gajah yang besar. Ya, singa kan kecil, tapi gajah yang besar kalah sama singa. Ya, jerapah yang tinggi kecepatan tapi kalah sama singa. Dan lain sebagainya. Kenapa singa itu merajai hutan? Karena menganggap bahwa gajah, jerapah dan binatang yang itu adalah makanan saya. Karena dianggap makanan kecil. Artinya Barade ini adalah singanya yang akan mengendalikan semua program kegiatan tentang persampahan, ya, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi ini adalah Barade ini saya ilustrasikan adalah singa di semua pelosok 326 desa, 13 kelurahan. Ingat tadi yang saya sampaikan, kita memiliki 100 desa pesisir, 10 kecamatan pesisir dari Carita sampai Cikres. Pak Kepala Bapeda betul. Dulu beliau menugaskan saya waktu Kabid Pispra. Pak Hasan, bongkar tuh tata ruang wilayah Perda 3 tahun 2011. Beliau yang menugaskan saya. Saya datang ke penyusunnya, ke dapurnya, yaitu di IPB. Ya, saya cerita tata ruang. Saya diskusi dengan Profesor Andi dan Dr. Faisal. Kenapa sih tata ruang wilayah kita gencet, banyak mengunci? Contoh misalnya, pengusaha Australia sudah membeli tanah 15 hektar di Munjul. Sudah dibeli, Pak. Pada saat mau izin terpentoklah di badan perizinan satu pintu waktu itu, taruh izin. Karena di sana itu khusus untuk hewan berkaki dua. Padahal dia mau investasi sapi berkaki empat. Maka saya datang ke IPB di Bogor. Kata saya, udah tidak perlu diatur tuh kaki dua, kaki empat. Yang penting hewan saja. Tapi ipalnya, ya, hidup pengelolaan limbahnya, teknologinya itu diperbaiki. Itu cerita dulu. Nah sekarang saya adalah jabatan debutnya inspektur tukang periksa dan PLTX Pampol. Ada 2 pertanyaan penting. Bagaimana legalitas? Ya, berdasarkan Permendagri 57 tahun 2017 tentang pendaftaran ormas, bahwa Barade silakan mendaftar di kantor Kesbang. Saya akan bantu, dan karena saya yang menandatanganinya juga surat keterangan pendaftar. Karena minggu yang lalu saya bantu juga relawan kesehatan ambulan. Sebelum ada SKT, banyak bantuan-bantuan tuh menanyakan mana ini organisasi apa. Setelah saya tanda tangani, dikasih bensin, dikasih fasilitas penginapan pada saat membawa pasien ke Jakarta dengan berobat yang luar biasa. Jadi apa persyaratannya? Ya nanti saya share, ya, tapi secara umum. Yang pertama adalah akte notaris berbadan hukum. Tadi KSM ya, kelompok swadaya masyarakat. Silakan namanya Barade. Yang kedua susunan pengurus tadi ada, ya. Terus juga maksud tujuan segala macam, NPWP, tempat surat keterangan domisili. Nanti saya share formatnya, formulanya ada. Apabila misalnya sekarang hari Kamis, misalnya hari Senin masuk ke saya, ya Selasa dibuatkan SKT, saya tanda tangan. Ya, jadi akan saya percepat. Ya, yang penting persyaratannya permohonan cepat juga ke kami. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Eka ya, sudah jelas banget tuh visi misi, wah segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Barade bisa bekerja sama? Sangat bisa. Kebetulan saya mantan Kabag Tapem, sedang mengurusi kerjasama. Kita memiliki Perbu ya, nomor 4 tahun 2022 tentang kerjasama daerah, kerjasama pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perguruan tinggi, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan lembaga yang lain. Nah, dengan berbentuk badan hukum dan saya tanda tangan SKT, Bapak semua bisa kerjasama semua yang ada program. Tadi bicara nomenklatur, sangat bisa. Ya, saya bantu. Ya, nanti tinggal titip aja nomor handphonenya, saya kirim
tinggal print file, masukkan data-data. Nanti kontak bisa Pak Hasan ada di kantor, ayo, kan kantornya 2 saya di Inspektorat sama di sini. Kalau bisa Anda janji sini boleh, saya bantu karena saya yang tanda tanganinya terkait dengan surat keterangan terdaftar. Dan kami pun ada kegiatan Bapak dan Ibu ya. Pertama di tahun ini ada kegiatan keormasan terkait dengan sosialisasi narkoba sampai ke desa. Karena saya mantan kadis di Pora ya, narkoba sampai ke Cigelis, ke Sumur dan lain sebagainya. Minggu pertama gratis Pak narkobanya itu. Minggu kedua gratis, minggu ketiga beli. Pada saat minggu keempat habis anak itu uangnya, dijual handphone. Orang tua nanya mana handphonenya, rusak. Mana barang rusaknya? Tidak. Karena nggak dikasih uang, mencuri lah. SD yang di Cigelis itu ternyata ngumpul tuh, yang dari Labuan ada, dari Sumur ada, dari Cigelis ngumpul di Cigelis, ketangkaplah di Cigelis, lagi apes. Lagi jadi kegiatan kami juga banyak kaitan dengan edukasi, keormasan, pencegahan, radikalisme, ya juga terkait dengan paham-paham yang aneh-aneh ya. Dan kami juga kerjasama dengan BIN, Badan Intelijen Negara, Badan Strategis ya BAIS. Kita kerjasama dari pusat sampai gitu. Jadi kalau misalnya ada terkait dengan ada apa-apa, karena pencegahan itu kita semua, penindakan kan ada tugasnya ya, tugas pokoknya beda. Tapi kalau pencegahan kita bisa semua. Jadi kapan nanti kita berbagi nomor handphone, nanti saya share filenya untuk dilengkapi, nanti dilengkapi. Kapan nanti masuk ke Kesbangpol, saya bantu SKP ya. Demikian Pak